Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarion. Like my little storm, my little storm, my little storm. With Christ in the vessel, like in my little storm, as we are sailing home. Selamat Sabat teman-teman. Selamat Sabat teman-teman. Untuk berita mission dibawakan oleh Anti Marinda. Untuk kelas anak-anak dibawakan oleh Ibu Fibri. Yuk kita mulai ibadahnya. Tapi ingat, duduk yang manis, jangan lari-lari, jangan main handphone. Selamat beribadah. Kita mulai sekolah sahabat dengan doa buka. Sikap doa yang baik ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita lagi memulai beribadahnya kita. Tolong buat kasih kita kehikmatan buat sekolah sahabat ini. Di dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan menyukai syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Halo, selamat sahabat anak-anak. Sahabat, kali ini kita akan mendengar cerita dari South Korea. Annyeonghaseyo. Cerita kali ini tentang seorang anak perempuan bernama Sehee yang berumur 10 tahun. Sehee pindah bersama keluarganya ke pedesaan setelah tinggal di kota besar di Korea Selatan. Ibunya sangat senang dengan perpindahan itu. Pindah ke pedesaan ini adalah jawaban dari doa, begitu kata ibunya. Tetapi Sehee tidak begitu yakin tentang hal itu. Dia merasa sedih karena harus meninggalkan teman-temannya di kota. Di pedesaan, Sehee mulai mempelajari hal-hal baru. Ibu menanam sayur di kebun, dan Sehee serta adik laki-lakinya merawat selada, mentimun, dan jagung. Sehee memastikan sayuran mendapat cukup air. Dia memetik gulma agar sayuran memiliki banyak ruang untuk tumbuh. Sebelum Sehee menyadarinya, taman itu dipenuhi dengan mentimun panjang berwarna hijau tua, daun selada hijau-hijau muda yang bulat, dan jagung kuning. Sehee suka sekali makan sayuran segar yang dipetik langsung dari kebun. Kata ibu, para tetangga juga mungkin suka makan sayuran, sehingga mereka memetik sayuran dari kebun, kemudian mereka membagikannya ke para tetangga. Para tetangga tersebut sangat senang menerima sayuran tersebut. Sehee merasa senang saat para tetangga tersenyum dan berterima kasih kepadanya. Terima kasih Sehee atas sayuran-sayuran segar ini. Tetangganya pun memberikan hadiah berupa roti buatan mereka sendiri. Terkadang Sehee pulang dengan membawa lebih banyak makanan daripada saat dia pergi. Alkitab mengajarkan, semakin banyak Anda berbagi, semakin banyak Anda menerima. Amsal 11 ayat 25 mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tetapi Sehee tidak punya teman muda di gereja. Dia dan saudara laki-lakinya adalah satu-satunya anak di sana. Ibu melihat mata sedih Sehee dan menyarankan agar dia berdoa untuk teman-teman sekolahnya dan mengundang mereka ke sekolah Alkitab liburan di gereja. Sehee menulis undangan khusus untuk teman sekelasnya. Ia mengajak mereka untuk ikut bersama Sehee menghadiri sekolah Alkitab liburan. Tapi dia malu memberikan undangan kepada teman-temannya. Bagaimana jika mereka tidak datang ya Bu? Jangan khawatir, kata ibu. Bukan tugas kamu untuk membujuk mereka datang ke sekolah Alkitab. Itu tugas Tuhan. Sehee dan ibu memberikan undangan kepada teman-teman sekelasnya. Tidak satu pun dari mereka datang ke sekolah Alkitab liburan. Tapi salah satu anak laki-laki datang ke gereja pada hari Sabat. Anak laki-laki itu tinggal bersama kakek neneknya dan tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Dia tidak punya teman di sekolah. Dia sangat senang belajar tentang Yesus di gereja. Dan dia segera mengumumkan bahwa dia ingin datang setiap Sabat. Di rumah, ibu memberitahu Sehee bahwa meskipun tidak ada yang datang ke sekolah Alkitab liburan, Tuhan telah memberkati undangan dengan membawa bocah itu ke gereja. Dia menerima undangan terakhir yang kami bagikan, kata ibu kepada Sehee.
Saya pun kagum, dia tidak akan bertemu Yesus jika kita tidak membagikan undangannya ya Bu. Ibunya pun tersenyum. Malam itu Sehi berdoa khusus untuk anak laki-laki itu. Ya Tuhan, terima kasih telah membimbingnya ke gereja. Tolong beritahu dia dan keluarganya untuk percaya padamu Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita bisa belajar dari berita mission ini bahwa jika kita mendoakan untuk teman-teman kita bisa datang ke sekolah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, maka pada suatu saat Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Sekian cerita mission. Selamat sahabat anak-anak. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Selamat sahabat anak-anak kinder dan beginner, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada saat ini kita sudah masuk dalam pelajaran yang ke-8. Judulnya, Puji-pujian di Penjara. Hafalan kita terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik. Pesan, kita memberitahukan tentang Yesus dengan melakukan yang baik. Paulus dan Silas berada di penjara. Mereka dapat dengan mudah menggerutu dan mengeluh. Tetapi mereka mengasihi Yesus dan melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Mari kita lihat bagaimana mereka memberitahukan tentang Yesus. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitahukanmu bagaimana agar kita bisa selamat. Paulus dan Silas berjalan berputar-putar. Seorang perempuan yang mempunyai roh-roh tenung mengikuti mereka. Tuannya memperoleh uang yang banyak dengan tenungan-tenungannya, dan kemudian memberitahukan orang apa yang terjadi pada mereka. Beberapa hari perempuan itu mengikutinya dan meneriakkan kata-kata yang sama pada Paulus dan Silas. Akhirnya Paulus menghampiri perempuan itu dan menghardik roh jahat itu. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Bagaimanapun juga apa yang dikatakan perempuan ini benar, tetapi ini tidak baik bagi pemikiran orang bahwa orang Kristen dapat melakukan sesuatu pada roh jahat. Seketika keluarlah roh itu dari perempuan itu, dan perempuan itu menjadi diam. Tuan-tuan dari pelayan perempuan itu menjadi marah, sangat marah. Mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu mereka membawa pada pembesar-pembesar kota. Orang-orang ini adalah orang Yahudi, dan mereka sudah membuat kekacauan. Kerumunan padat yang sedang marah itu berkumpul dan memukuli Paulus dan Silas dengan tongkat yang besar. Kemudian pembesar-pembesar itu menjebloskan Paulus dan Silas ke penjara. Walaupun mereka kesakitan, Paulus dan Silas mulai menyanyikan lagu pujian untuk Allah. Tahanan-tahanan yang lain dan penjaga penjara tidak dapat percaya apa yang mereka dengar. Di tengah malam tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat, menyebabkan semua pintu penjara terbuka dan semua rantai terlepas dari para tahanan. Penjaga penjara mengira bahwa semua tahanan sudah melarikan diri. Dia sangat ketakutan. Tetapi kemudian Paulus berteriak, "Kami semua ada di sini. Bawakan lampu untuk aku." Panggil penjaga penjara. Ia berlari untuk meyakinkan dirinya. Tidak ada tahanan yang melarikan diri. Penjaga penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. "Tuan-tuan," kata penjaga penjara itu, "apakah yang harus aku lakukan agar aku memperoleh keselamatan?" Paulus dan Silas tersenyum. "Hanya percaya," kata mereka. "Percayalah dalam Yesus Kristus dan engkau akan selamat." "Aku percaya," kata penjaga penjara sambil membersihkan luka-luka Paulus dan Silas dengan lemah lembut. Sebelum malam berlalu, Paulus dan Silas membaptiskan penjaga penjara dan seisi rumahnya. Paulus dan Silas melakukan hal yang benar. Mereka memuji Allah ketika hal yang buruk terjadi pada mereka, dan mereka menunjukkan pada penjaga penjara tentang kasih Yesus. Engkau pun dapat membagikan tentang Yesus dengan melakukan sesuatu yang benar juga.
Baiklah anak-anak, cerita kita sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat. Kita akhiri sekolah Sabat dengan doa tutup ya teman-teman. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sudah selesai sekolah Sabat. Terima kasih sudah hikmatannya. Jagain kami sepanjang di rumah. Sekarang kita mau tutup sekolah Sabatnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekolah kita sudah selesai. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Terima kasih kepada Elisheba, Joanna, Anti Marinda, dan Ibu Fibri. Tuhan memberkati.